Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah maam semua ya. Sekarang kita menuju ke Jabal Sur. Jabal Sur sekitar 7 kilo dari Haram ya. Jadi seperti yang saya ceritain kemarin, keutamaan kota Mekah selain satu ada Baitullah ya. Kemudian juga kan Nabi Ibrahim memberikan meminta doa kepada Allah untuk agar tanah Mekah ini adalah menjadi tanah haram, tanah suci. Juga Nabi Ibrahim juga mendoakan kesejahteraan untuk Mekah dan penduduknya. Kemudian ada Baitullah. Ketiga juga ada Dajjal tidak bisa masuk ke Mekah, Madinah tidak bisa. Keempat adalah Mekah memberikan rasa aman. Meskipun orang Quraisy dulu pun juga melakukan safar ke sini juga merasakan nyaman, aman. Insya Allah juga akan terus menjadi kota yang aman. Nah, ini nanti kita ke Jabal Sur. Ini adalah saat Rasulullah dulu melakukan hijrah. Jadi Rasulullah ke sini bersembunyi di gua atau jabal itu kan gunung ya, atau bukit. Jadi bersembunyi di sini bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tingginya cuma 1,25 meter, panjangnya 3,5, lebarnya juga sama 3,5. Jadi itu cukup untuk Rasulullah dan Abu Bakar waktu bersembunyi di sana. Sana lu naik kan di sini di sana. Itu kayak wajan yang ditelungkupkan gitu loh. Jadi pintunya tuh ada dua, di sini sama pintu barat. Ini timur barat. Yang Rasulullah itu masuk dari pintu barat, baliknya. Ya. Jadi guanya tuh tinggi 1,25, panjang 3,5, lebar 3,5 ya. Jadi yang hebatnya Abu Bakar kan cuma berdua. Jadi waktu bukan melarikan tapi hijrah dari Mekah mau dikejar sama kaum Quraisy sebelum ke Madinah, sembunyi di sini ya. Jadi Abu Bakar tuh sebelum masuk ke gua ini itu tuh Abu Bakar membersihkan dulu guanya, bersihkan dari kotoran-kotoran binatang buas. Terus kemudian Abu Bakar itu menutup lubang-lubang di gua, kan banyak lubang-lubangnya, jadi supaya nggak ada ular masuk atau binatang-binatang berbisa masuk. Ditutupnya saking banyaknya lubang sampai Abu Bakar tuh menyobek bajunya untuk bikin gumpulan-gumpulan, ditutup semua lubangnya. Yang tersisa cuma 2 lubang, nggak bisa lagi, soalnya nggak ada yang dipakai. Kemudian setelah itu Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah masuk, dan sampai akhirnya Rasulullah tuh sampai kecapean, saking capeknya Rasulullah tuh tertidur tanpa alas. Abu Bakar tuh nggak tega. Astagfirullahaladzim. Wah, bagus ini. Kita Abu Bakar tuh nggak tega, saking nggak teganya akhirnya kepala Rasulullah tuh dipangku di pahanya, sementara kaki kanannya satu, jempolnya sama gini telapaknya menutupi lubang satunya, yang kirinya nutupin lubang satunya. Dan qadarullah salah satu kakinya, tidak disebutkan yang kiri atau yang kanan, itu ada ular berbisa, dan Abu Bakar itu menggigit ularnya itu sampai menggigit kakinya Abu Bakar berkali-kali, sampai Abu Bakar tuh nahan, saking sakitnya tuh nggak bisa nahan lagi. Sakitnya Abu Bakar sampai nggak kerasa, supaya Rasul tuh nggak bangun gitu aja. Akhirnya sampai meneteskan air mata, baru Rasulullah tuh bangun, kemudian nanya, Abu Bakar kenapa gitu. Abu Bakar bilang, dia baru cerita kalau tadi kakinya kena gigit. Habis itu Rasulullah merasa ya ini sahabatnya seperti itu. Terus Rasulullah berdoa sama Allah, ya Allah, sampaikan atau samakan derajatku
dengan Abu Bakar. Itu loh hebat. Makanya waktu di Madinah dia dikuburkannya bareng sama Rasulullah. Akhirnya kaki yang kakinya siapa Abu Bakar tadi karena ular tadi diusap sama Rasulullah dengan baca Bismillah. Mungkin Allah Rasulullah berdoa minta sama Allah untuk memberikan kesembuhan. Diusap sampai berkali-kali sampai akhirnya luka itu lebih kondisinya lebih baik. Tapi tidak langsung sembuh ya, cuman akhirnya lebih baik gitu aja. Ya. Jadi selama operasional di sini Abu Bakar sama Rasulullah itu dibantu dua anaknya, jadi Abdullah sama Asma. Abdullah itu tugasnya kayak FBI-nya, jadi tiap sore sampai menjelang malam sampai pagi, kalau petang dia datang ke sini, dia ngasih bocoran, istilahnya di Mekah seperti apa kondisinya, terus habis itu berita-berita tentang Rasulullah seperti apa, itu disampaikan di sini. Jadi petang ininya, malam gitu baru ke sini Abdullah. Kalau Asma tugasnya adalah mengantarkan makanan. Bayangin cewek-cewek bisa naik situ berapa kali, ngasih makan ransum terus toh. Naik turun itu Asma, anaknya Abu Bakar. Terus kemudian ada satu lagi pembantunya Abu Bakar, namanya Amir bin Fahirah ya. Jadi dia tugasnya macak jadi gembala. Jadi nanti siang tuh nanti dia ke sana gembala kambing sampai di atas, terus diperes susunya dikasih ke Rasulullah sama Abu Bakar. Terus nanti pulangnya sore atau menjelang malam, pokoknya setelah si siapa namanya anaknya Abu Bakar tadi Abdullah sama Asma dari sana baru dia pulang karena untuk menghapus jejak-jejaknya ini tadi. Nanti besok lagi sama seperti itu kembali, pokoknya ada yang bagian mengantarkan makan, ada yang bagian ngasih berita, ada lagi yang menghapus jejaknya sama memberikan susu untuk Rasulullah. Nabi Adam dipisahkan sama Hawa itu selama 200 tahun, kemudian dipertemukan lagi pas di atas yang ada tujuannya. Itu aja. Jadi sebenarnya Jabar sama Rahma itu kan artinya kasih sayang. Jadi karena pertemuannya Nabi Adam dan Hawa itu adalah sebagai suatu lambang cinta dari Allah. Nah di sini rata-rata kalau meninggal ini di sana. Kok ditaruh makamnya di sana? Dari Ka'bah, jarak antara keduanya adalah 4 km. Kemudian luas dari area Gunung Pro ini adalah sekitar 1,7 juta meter persegi, Bapak Ibu. Kita berada di kanan itu ya, yang ada itu. Kemudian tingginya adalah 634 meter di atas permukaan laut. Nah, untuk menuju ke Gua Hira, kita harus mendaki ke puncaknya dulu. Ini puncaknya, datang dari sebelah kiri, maju terus ke sebelah kanan, ada tangga yang menuju ke bawah. Jadi Gua Hira ini berada 18 meter di bawah puncak. Jadi nggak di puncaknya, tapi di bawah puncak. Kita lihat lagi bagaimana guanya ini. Dia tidak terlalu besar, cukup untuk 2 sampai 3 orang menangkapnya. Dari ujung gua ini Bapak Ibu ada sebuah
tempat bertapa Nabi Muhammad ini akan bisa melihat kota Mekah dan juga Ka'bah dari atas Gua Hira. Inilah pemandangan dari atas. Dan kalau jalur pendakian yang barunya, insya Allah beberapa bulan lagi kami akan menyediakan mobil off-road. Kalau yang ini masih mobil golf untuk sampai ke atas ini. Karena kalau jalan kaki saja Bapak Ibu memakan waktu 1 jam pendakian dan sangat melelahkan. Semirip mungkin dengan yang ada di atas Bapak Ibu sekalian, udah dibentuknya, warnanya, susunannya, ukurannya sama persis dengan yang ada di atas. Boleh foto, boleh video, yang nggak boleh nunggu Wahyu di sini Bapak Ibu ya. Jadi saya berikan waktu 3 menit saja di sini. Dan beliau adalah wanita yang terpandang di suku Quraisy, memiliki harta yang banyak karena beliau adalah saudagar yang kaya raya, wanita terkaya di suku Quraisy di kota Mekah pada saat itu. Kemudian beliau menikah dengan Nabi Muhammad ketika berusia 40 tahun dan Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Dan Bapak Ibu, Bunda Khadijah ini adalah ibu daripada anak-anak Nabi Muhammad yang berjumlah 7 orang. 6 diantaranya dilahirkan daripada Ibunda Khadijah bintu Khuwailid. Dan beliau ini sangat dicintai Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad berkata, "Inni ruzuktu hubbaha." Sungguhnya aku diberikan Allah rezeki karunia untuk mencintainya, mencintai Ibunda Khadijah. Dan Bapak Ibu, ketika Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu di Gua Hira, beliau akan merasakan ketakutan yang luar biasa sampai badannya bergetar, menggigil. Kemudian beliau pulang turun ke rumahnya, bertemu dengan istrinya Khadijah dan berkata, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku. Langsung Khadijah selimuti suaminya sampai merasakan agak tenang. Kemudian Nabi Muhammad mulai menceritakan apa yang dalamnya tadi di Gua Hira, dan Khadijah menenangkan hati suaminya dengan perkataan yang indah dan romantis terukir depan kita ini Bapak Ibu. "Absyir, fa wallahi la yukhzikallahu abadan." Kata Ibunda Khadijah, "Absyir, tenanglah suamiku, demi Allah, Allah tidak akan meninggalkanmu selama-lamanya karena kebaikan-kebaikan yang telah engkau lakukan." Mari Bapak Ibu kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Di sini kita akan melihat beberapa peninggalan sejarah yang terkait dengan wahyu. Pada zaman kekhalifahan ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, pada zaman dahulu Bapak Ibu memang belum ada titik-titik dan juga harokat-harokat yang memudahkan kita untuk membaca Al-Qur'an seperti sekarang ini. Boleh kita menjadi beliau menjahit ini dari jam 1 subuh sampai jam 5 subuh saja, saat jam-jam tahajud, dan senantiasa dalam keadaan suci dari haid dan nifas, dan dalam keadaan senantiasa berwudu. Jadi benar-benar dijaga kesuciannya. Beliau ingin menghabiskan waktunya, umurnya untuk senantiasa banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara menjahit Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian. Kabut. Lampu Fox. Sini gak kelihatan. Kayak di itu. Jadi kita Nah itu lumayan. ya nasi kayak bisa dikemprot. Awas.
nangis, cuman jangan deket-deket banget kok. Tapi asli nih ya, mana originalnya ya? Iya. Ini lebih enak nggak pakai sirup. Atau keju? Kejunya tuh bagus. Tetap disiram sirup. شوف عندك هذا اعطيهم يا حسن ما في مش شفتوه شوف باي Pinjam sendok. Ada kejunya di tengah. Oh.